Halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue Sarpimen. Jadi pada video kali ini kita bakal buat video seperti biasa ya, ngevlog di gym gitu ya. Dan hari ini gue bakal latihan dada atau latihan chest. Dan bisa dibilang kan udah lama juga gue nggak ngevlog latihan chest kan. Jadi ya gue bakal latihan dada. Dan asal kalian tahu ya, weak point gue yang lagi gue utamain banget buat gue improve di tahun ini itu adalah otot dada guys. Jadi intinya gue hari ini bakal latihan dada dengan maksimal ya. Dada atas, tengah, dan bawah intinya. Dan nanti kalau emang gue lagi ada stamina lebih, gue bakal latihan bicep. Bukan stamina sih, lebih ke kalau gue lagi pengen gitu ya. Gue kan biasanya kalau satu hari itu satu otot besar dan satu otot kecil. Cuman kalau otot kecil itu kayak tergantung nanti gue gimana gitu. Kalau emang gue pengen ya gue bakal latihan bicep. Tapi kemungkinan nanti gue bakal latihan bicep. Dan bisa dibilang kayak karena gue pengen improve bicep gue juga ya. Jadi bisa dibilang kayak gitulah. Dan sekarang itu jam 10.40-an ya. 10.40 dan gue belum makan guys. Nanti gue bakal makan nasi uduk. Dan bisa dibilang kalau kalian mau makan nasi uduk ya di pagi hari itu sebenarnya tidak direkomendasikan buat kalian yang lagi diet. Nah karena gue di sini lagi nggak diet, lagi bulking lah ya. Gue sekarang 92 kilo, jadi bisa dibilang gue nggak perlu ya pantangan makan nasi uduk. Cuman kalau kalian mau lean bulking, kalian ya jangan makan nasi uduk di pagi hari lah gitu. Dan di sini gue juga lagi minum kopi. Ini ada gulanya sih ya. Tadi gue gabung kopi hitam polos sama ada gulanya. Cuman ya sekitar berapa ya? Gulanya tuh sekitar 16 gram. Tapi di sini gua maksimalin gula gua tuh nggak lebih dari 50 gram per hari. Jadi bisa dibilang sebenarnya bagusnya nggak lebih dari 30 gram. Cuman di sini gua nggak lebih dari 50 gram dan gua batasin banget. Maka dari itu kayak ya gua batas-batas lah, gua nahan-nahan gitu biar nggak makan atau minum gula, karena gua kurang suka juga sih kalau yang terlalu manis ya. Jadi kayak gitu. Ya, gua belum mandi sih guys. Jadi gua mandi bakal balik abis dari gym aja. Dan apalagi ya, sebenarnya aku udah ada, ini gue lagi rekaman di luar ya, jadi ada suara motor banyak. Sorry kalau misalkan suaranya berisik gitulah. Jadi sebenarnya gue punya stok video ya, gue punya stok video dari requestan salah satu viewer gue yang minta ngebahas untuk makanan yang murah tapi tinggi protein. Tapi bakal gue upload mungkin besok lah ya. Jadi bisa dibilang hari ini kita bakal fokus ke ini dulu. Dan ya, gue nggak tahu nanti makan gue rekam atau enggak, cuma nanti bakal gue selipin fotonya dan gue bakal rekam nanti sebelum OTW. Dan tentunya kita bakal flexing nanti ya, gue siapin tripod. Jadi kayak gitu. So jadi kok gelap banget ya. Jadi gue bakal OTW ke tempat gym dan kita bakal latihan dada ya, seperti yang tadi gue udah bilang. Gue udah bawa tas, bawa tripod, bawa jaket, pakai jaket maksudnya ya. Jadi bisa dibilang tripod itu fungsinya buat apa sih bang gitu kalau kalian tanya ya. Jadi tripod ini gue pakai buat ini guys, flexing aja gitu. Dan biasanya kalau misalkan gue nge-gym biasa ya kayak gini nih, gue kalau misalkan gue rekam gue nggak pakai tripod, gue senderin ke botol minum gue. Makanya hasilnya kan kayak kadang estetik ya, nggak estetik juga sih, cuman kayak nggak kelihatan pakai tripod ya, karena gue nggak pakai tripod gitu ya, gue senderin. Jadi kayak gampang diaturnya lah. Kalau pakai tripod kan gue takut ngalangin orang juga kan, jadi kayak gitu lah itu. Kita bakal langsung latihan. Dan anyway gue lupa bawa botol minum guys, botol minum gue ketinggalan di kamar. Jadi abis ini gue mau ambil dulu dan ya. See you later, sampai jumpa di tempat gym dan kita bakal langsung aja menuju ke video latihannya, oke? Let's go! Gue udah ngambil botol minum gue dan gue lupa ngasih tau ke kalian kalau tadi gue makan lupa gue foto ya, yang gue makan nasi uduk. Jadi ya gue nggak ada fotonya. Dan bisa dibilang tadi gue juga habis beribadah dan gue mau ingetin ke kalian guys, kalau kalian olahraga apapun agama kalian jangan tinggalin ibadah ya, karena itu merupakan menurut gue sih itu kewajiban di masing-masing agama kan sudah dijelaskan juga kan. Jadi biar progres kalian lancar juga, biar progres kalian itu cepet juga. Kayak kalau kalian meminta restu yang di atas dan juga kalian berusaha di dunia, itu hasilnya lebih maksimal guys. Jadi jangan lupa beribadah supaya hasil dan progres kalian juga kalian dihindarin dari cedera dan yang lainnya. Hal-hal buruk itu dijauhin lah dari kalian. Kalian jangan lupa beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, oke? Seperti itu guys. Oke guys, jadi di awal ini gue bakal pemanasan. Dan bisa dibilang pemanasan gue biasanya main chest kayak gini nih. Jadi bebannya nggak usah berat-berat. Yang penting feel-nya buat kontraksi dada kalian tuh panas dulu. Jadi nanti bisa maksimal pas di latihan dada kalian yang utama gitu, di variasi utama. Dan ini bisa dibilang gue main sekitar 3 set
ya di beban yang standar aja ya, yang penting panas. 3-5 set sih sebenarnya buat pemanasan ini, karena biar kalian itu nggak kaget gitu. Dan ini gue udah di variasi pertama gue ya buat dada atas ya. Ini incline Smith machine ya. Jadi kayak bisa pokoknya Smith machine chest apa ya, gue lupa sebutannya. Tapi di sini gue pakai ginian dan ini beban maksimal gue. Jadi di total tuh ada 65 kilo. Kenapa gue bilang beban maksimal? Karena ini gue baru dapat 12 repetisi ya. Jadi ya bisa dibilang 12 sampai 10 gitu. Gue nggak ngitung di sini. Tapi sekitar segitulah. Cuman di sini gue benar-benar sampai failure banget. Muka gue sampai komok banget tuh lihat. Ini 20 ada 2,5 tuh ya, 65 kilo lah sekitar segitu. Nah ini yang tadi gue main sekitar 3 set. Nah ini tuh gue turunin 5 kilo jadi 60 kilo. Di sini gue mainin sekitar berapa ya? Sekitar 2 set dah seingat gue. Ya 2 setan, dan ini gue bisa dapat sampai 10 lebih intinya. Jadi gue bener-bener maksimalin banget di sini karena emang weak point gue di dada guys. Dan bisa dibilang ya mungkin bagi kalian ini enteng kan, tapi ya bisa dibilang karena dulu gue nggak terlalu fokus ke dada, jadi ya gue ngerasain efeknya gimana guys. Jadi kayak gue bener-bener sekarang improve banget. Dulu gue mana kuat coy beban segini, jadi progres itu penting ya. Dan ini dia ya variasi ketiga gue. Jadi variasi yang pertama tadi yang pemanasan ya. Ini gue main di beban 60 kilo ya. Jadi ini yang gue rekam tuh yang di 60 kilo ini. Jadi sebenarnya gue mainin tuh 40 enggak 50, 55, 60. Jadi kayak ini beban maksimal yang gue rekam gitu. Ini gue main bisa dibilang 8 set 8 repetisi gue dapet ya. Karena jujur ini gue nge-unlock PR baru gue, dan ini jujur berat cok. Tapi asik parah sih, enjoy banget gue di sini. Nah bisa kalian lihat gue sampai neden parah coy, terus gue squeeze dikit ya 5 detikan. Jadi ya begitulah, wah mantap coy. Intinya dada itu kalian harus enjoy banget sih latihannya. Oke, selanjutnya ini buat dada bawah ya. Gue sebenarnya alat ini tuh kayak alat yang biasa rumahan ya. Tapi di sini kalau gue lihat grip bawahnya itu waktu itu pernah gue coba, ini kena banget di dada bawah guys. Jadi sama aja kayak dips, cuman kayak ini tuh lebih ke versi dorongnya gitu. Cuman kayak lebih efektif dips sebenarnya. Cuman gue dips masih berat banget. Jadi ini tuh kayak gue pakai di beban yang lumayan berat. Ini sebenarnya dada bawah berasa banget guys. Jadi ini tuh gue mainin sekitar 2-3 set ya. Jadi berasa juga buat dada bawah. Intinya kalian harus dapat feel-nya sih. Muscle connection penting banget guys. Jadi kalau kalian belum memaksimalkan muscle connection itu kayak sayang banget gitu. Makanya pernah gue buat pembahasan tentang muscle connection kan. Jadi kayak gitu guys. Nah gue bener-bener sampai failure banget. Terus gue squeeze gitu lah. Kayak gue tahan terus gue dorong lagi. No, intinya kayak gitu guys. Tapi dada bawah penting sih jujur aja. Karena dada bawah tuh salah satu visualisasi yang bagus kalau udah jadi ya. Ini gue main cable ini gue fokusnya di dada bawah juga sama. Karena dada bawah itu bener-bener harus gue improve. Di sini bener-bener dada bawah gue utamain banget ya. Bebannya gak usah terlalu berat guys kalau cable. Yang penting kalian stabil, feel-nya dapet, terus kena gitu ya. Jadi kayak kalian rasa kena nih udah cukup sebenarnya. Jadi kayak kalian rasain feel-nya dan itu bener-bener kayak mantap lah intinya. Kalian pasti bakal suka lah latihan-latihan kayak gini. Nah guys, jadi intinya kalian harus maksimal lah dalam setiap latihan kalian. Squeeze ya, pokoknya jangan lupa di squeeze pas di ujung akhir. Ini gue bisa dapat 15 repetisi guys, 10 atau 15 gitu di sini. Gue mainin sekitar 3-5 set, intinya kayak gitu. Gue di angka-angka ganjil, 3 set, 5 set, 7 set, cuman 3-5. Nah ini variasi gue yang bisa dibilang yang terakhir deh kalau nggak salah. Ini gue agak sedikit mentokin ke belakang ya. Jadi kayak dia tuh lebih pas narik ke belakang lebih berasa guys. No ya, ini di beban gue yang 50 kilo deh harusnya nih. Jadi kayak gitu guys. Intinya dada itu kalian variasinya banyak nggak apa-apa, yang penting cocok gitu sama kalian gitu ya. Jadi intinya setiap latihan itu tergantung kaliannya juga ya. Jadi gue nggak bisa menyuruh kalian pakai kayak metode ini ya. Metode yang selama itu
cocok di tubuh kalian ya kalian pakai aja gitu, karena tubuh orang itu beda-beda guys, jadi nggak bisa disamaratakan gitu ya. Walaupun ini kalian punya influencer favorit nih, dia pakai metode ini, tapi kalau metodenya nggak cocok sama perkembangan otot di tubuh kalian, itu mending kalian jangan coba gitu. Nih yang terakhir gue main bicep ya, gue pakai ginian aja biar cepet ya. Ini gue mainin 5 set di beban yang nggak berat kok, itu 5 batangnya berapa ya, batangnya tuh barnya itu berapa, 5 mungkin ya, 15 kilo mungkin nih, tapi kayak 10-15 kilo lah. Tapi ini gue kenapa gue main ini, karena di sini gue ngincer buat vena gue ya, jadi kayak gue supaya apa ya namanya, dia itu biar penyebaran urat atau vena ya, vena apa ya sebutannya gue lupa, cuman kayak dia tuh kalau misalkan kalian main di repetisi tinggi ya, terus bebannya rendah, itu emang berguna banget buat penyebaran vena kalian gitu. Jadi gue mainin ini bener-bener enjoy banget ya, walaupun berasa juga sih, cuman kayak wah udahlah gue nyantai sih. Karena jujur gue juga masih belum nge-cutting banget kan, jadi kayak urat gue banyak yang belum keluar, cuman dikit lagi udah keluar sih lumayan. Di berat gue nih kalau nggak salah 91 deh ya pas gue rekam video ini. Dan bisa dibilang ya intinya gitu, dan ini adalah flexing ya, jadi ini momen flexing pencahayaan, gak gue edit sama sekali. Gue 90 kilo lebih lah intinya. Jadi sebenarnya gue nggak tahu ya abs gue itu tipikal yang tebel atau enggak, tapi di sini tuh udah lumayan berongga guys, efek gue cutting waktu itu. Gue bulking sebenarnya agak kotor, cuman kayak nggak menghilangkan rongga-rongga abs gue gitu. Nah ini gue lumayan ngepam ya dada gue, kalian bisa lihat di sini karena gue terlalu dekat cahaya jadi nggak terlalu kelihatan detailnya, tapi nanti ada yang kelihatan kok, tenang aja. Nah, ini dada gue udah lumayan ngepam ya, walaupun itu titik weak point gue yang harus gue benahin. Mungkin nilai plus gue itu ada di traps, terus bahu mungkin ya. Traps sih lebih ke traps, back, ya bahu, abs mungkin. Cuman dada gue emang harus gue lebih perhatiin lagi gitu. Jadi kayak bisa dibilang gue harus improve sebanyak-banyaknya lagi kan. Dan intinya kayak gitulah ya. Dan bisa dibilang kayak kalian bisa lihat ngepam cuy dada gua ya, cuman emang gua harus utamain juga sih dada bawah sama tengah sih. Improve atas sudah cukup oke, beda banget sama tahun-tahun sebelumnya atau di awal tahun 2025 gua bener-bener kempes banget guys dada gua. Jadi ya gua cukup senang banget sih sama perkembangan kali ini. Dan ini gua mencoba latihan buat pose men's fisik ya. Suatu saat gue mungkin akan terjun di main fisik, cuman sebenarnya gue pengen di klasik sih, cuman gue nggak tahu juga karena bisa dibilang genetik gue mungkin bisa lebih mendukung di klasik, karena paha gue juga lumayan oke guys ya, walaupun gue jarang leg day sih, maaf ya. Kayak gitu lah intinya ya, intinya gue mencoba buat pose. Yo halo guys, jadi terima kasih buat yang nonton video gua ya. Bisa dibilang itu gua nge-gym pas yang latihan chest, itu bukan gua upload di hari pas gua latihan. Jadi udah gua cantumin kapan gua latihan nge-gym, tanggalnya di kolom deskripsi, dan gue itu uploadnya sekitar 2-3 hari setelah nge-gym itu ya. Jadi gue sebenarnya pengen langsung upload kemarin, cuman ada beberapa hal yang urgent yang emang bisa dibilang menunda upload gua gitu ya guys ya. Jadi I'm apa ya namanya? MC itu sorry ya, sorry banget intinya. Jadi next gue bakal usahain banget upload di hari yang sama ketika gue nge-gym gitu. Jadi ya intinya semoga enjoy ya. Intinya gue makan tuh malam kemarin itu pas di hari H gue nge-gym, itu gue makan ayam 250 gram sampai 300 lah, sekitar segitu, dan minum can protein kan, itu gue 3 serving itu ya, 40-50 gram protein ya. Jadi so thanks dan terima kasih buat yang nonton video gue. Thank you.